Gofur. Kenapa? Bisa tampilkan takbirnya. Coba tampilkan takbirnya. Sudah ada itu jelas di kitab Riyadul Jannah Iya, sudah. sampean tampilkan, kita baca bareng-bareng. Saya sekarang posisinya nyetir dan saya nggak bisa on cam. Wah, alasan terus sampean dari kemarin. Pembohong, Tinggal Anda buka berat. itu, saya kasih halamannya Biar bentar gimana lagi, saya kasih pembohong halamannya. ya. Takiyah. Udah jelas bunyinya di gitu. Itu Qori udah pernah buka juga. Waqat ajma'atil umat sudah sepakat bahwa nasab Alawi itu termasuk paling sahihnya nasab Ahlul Bait, itu kata beliau. Kata siapa? Kata Imam Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Ada topik. Loh, Kata topik. itu ulama besar itu sanadnya Mbah Hasyim Asy'ari juga ada lewat beliau itu. Iya. Dan tidaklah Kata Imam besar. Betul. dan tidaklah meragukan nasabnya Mbah Alawi kecuali orang yang tidak mengerti tentang Islam. Qalla habu. Iya. Iya betul, Wafur, betul itu. Tampilkan aja, coba tampilkan. Tampilkan coba. Masa malam-malam begini nyetir? Iya, saya nyetir, saya lagi perjalanan luar kota. Makanya saya cari hiburan. Ya, ini saya bel ya. Saya bel, kamu biar dengar suaranya bel. 1, 2, 3. Itu udah, itu set kori. Gimana itu set kori? Saya buktikan kalau saya nggak bohong kalau nyetir Anda dengar suaranya bel kan. Ya coba diam dulu Bang Gofur biar dijawab sama Nahnu Asu aja. Coba. Ya, pertanyaannya apa? Itu saya Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Kita belajar Makanya orang yang membantah menafikan nasabnya Ba'alawi adalah orang yang tidak mengerti agama. Tulisan An-Nabhani itu siapa? As-Sakhawi apa An-Nabhani? An-Nabhani. An-Nabhani ngomongnya gimana? Tadi itu semua umat sudah sepakat akan keabsahan nasabnya Ba'alawi. Nasabnya Ba'alawi itu paling sahnya nasab. Dan orang yang menafikan nasabnya Ba'alawi itu adalah orang yang tidak mengerti akan agama. Oke, jawab. Itu bukan karyanya An-Nabhani pada dasarnya. Itu hasil daripada manipulasi tangan-tangan orang jahat dari La haula wala quwata. Anda download kitabnya di PDF di mana-mana di internet ada kalimat dulu, itu. jangan main Ya, potong-potong. dengarkan dulu Bang Gofur, itu kan jawaban dia. Sampean dengarkan, sampean dikatakan framing tidak mau, tapi Anda ini tidak mau dengarkan penjelasan orang harus mendengarkan penjelasan sampean. Gimana sih itu loh. Lanjut Set Kori. Ya. Ciri kitab yang benar-benar karya itu harus dilihat daripada karakter si penulis. Karakter An-Nabhani itu dikenal dengan orang yang berhujjah dengan dalil Al-Quran dan hadis. Artinya setiap dari karakter dia dalam kitab-kitabnya yang lain, dia selalu mengungkap maraji, sumber-sumber daripada apa yang dia dapatkan. Nah, oleh karenanya, coba kamu perhatikan di dalam kitab An-Nabhani. Dari mana sumber yang dia sampaikan ketika dia mengatakan bahwa ijma' ummatul Muhammadiyah dan perkataan dia paling sahihnya nasab, itu dari mana sumbernya An-Nabhani? Dia berkata demikian. Jadi karakter orang-orang yang menuliskan satu risalah tanpa marja, tanpa referensi, maka dapat dipastikan karya itu terjadi dua masalah. Pertama, karya itu didapatkan dari sisipan orang yang mensisipi makalah yang tidak pernah disampaikan oleh Imam An-Nabhani. Yang kedua, bahwa penulisan atau ungkapan atau fatwa Imam An-Nabhani itu dapat dipastikan ghalat karena mukhalif daripada kitab-kitab yang sharih. Ya. Sekarang kamu lihat karakter Imam An-Nabhani. Adakah dia ketika melakukan satu hujah dalam kitab tersebut boleh? Ya, ketika dia bernarasi sesuatu masalah, dia mengeluarkan dobit marji'nya atau tidak? Silahkan. Bagaimana ketika Imam Ibnu Hajar
mengambil suatu hukum dalam satu fatwa, dia selalu merajih kepada kitab-kitab sebelumnya. Maka kalau tidak ada satu fatwa yang bersumber dari rajihnya satu kitab sebelumnya, maka dapat dipastikan dua perkara. Satu, kitab itu sisipat. Dua, kitab itu bahwa pendapat yang ada di dalam kitab itu adalah ghalat, pendapat yang keliru. Wallahu a'lam. Oke, boleh ditanggapi sudah? Oke, monggo. Sudah selesai itu Bang Kori. Oke, begini ya. Kitab Riyadul Jannah karya Imam Yusuf bin Ismail An-Nabhani itu dicetak oleh banyak pencetak. Ada banyak versi PDF-nya di internet. Silahkan Anda download dan saya bisa pastikan bahwa kalimat yang dibahas tadi itu ada di semua versi cetakan. Kemudian kalau Kori tadi menanyakan mana marojiknya, masa setiap yang di dalam kitabnya ulama itu harus ditanya marojiknya kalau nggak sesuai dengan seleranya Kori yang mengatakan nasabnya Ba'alawi asli dikatakan palsu semuanya. Sekarang itu berdasarkan keilmuan daripada Imam An-Nabhani. Setelah Imam An-Nabhani itu mempelajari banyak hal, beliau berkesimpulan bahwasannya nasab Ba'alawi itu adalah nasab salah satu beliau daripada salah satu nasab Ahlul Bait yang paling sahih dan tidaklah meragukan apalagi menafikan nasab daripada keluarga Ba'alawi kecuali orang yang qalla hadduhu fil Islam. Ya, itu ada di kitab beliau. Kok bisa Kori ini mengatakan itu sisipan padahal itu ada di semua versi cetakan dan sudah pernah Kori sendiri waktu itu dia lihat di internet, download PDF dan terbukti kalimat itu ada di halaman yang sama. Seperti itu. Udah. Oke, lanjut. Sorry, lanjut Kori. Jawaban saya belum pernah kamu jawab, cuman menangkis dalam karakter yang kamu pahami. Begini Mas, ya semua ulama ya ketika berfatwa atau mengisbat sesuatu ya itu apalagi dia bernarasi kepada ijma dan menjatuhkan martabat orang yang membatalkan nasab Ba'alawi dengan kata-kata seperti itu wajib wujudnya dilalah atau dalil atau maraji sumber. Artinya pertanyaan saya sekarang coba kamu jawab, adakah Imam An-Nabhani menukil perkataannya mengambil dari kitab-kitab sebelumnya yang seperti kamu katakan bahwa dia sudah meneliti kitab apa yang dia jadikan sumber untuk menyatakan demikian dari referensi yang menyatakan bahwa nasab Ba'alawi itu paling sahihnya satu nasab. Coba sumbernya ada nggak ketika dia menyatakan demikian? Coba. Host. Dalam hal ini Imam An-Nabhani Bentar dulu, Bayi. Sebentar gini dulu, sebentar aja. Itu jangan dikasih kotak besar gopur. Itu di room sebelah antum host Tengku Kori dicaci maki habis oleh teman-temannya gopur. Ngapain dikasih panggung gede kotak? Pembohong dia. Kalah 1 miliar katanya punya data eksternal tentang Ubed. Udah ini kayak abal-abal kenapa ini? Alah mulutmu somplak gitu. Mencaci maki Profesor Aleman Khem katanya berani ada pertanyaan saya mau jawab Kori dalam hal eksternal sebentar kau belum paham. Al-Imam An-Nabhani tidak menukil pendapat orang lain dalam kalimat itu. Itu pendapat beliau pribadi. Berarti An-Nabhani nggak mungkin dia menyatakan suatu perkataan tanpa nukilan itu. Loh, sekarang apakah pernyataan ulama itu harus menukil dari orang lain? Ayo coba wajib coba. Sekarang jadi nggak boleh punya ketika Imam Ibnu Hajar. Sekarang begini Bang Gofur, pemahamannya begini, maaf ya, saya nyelak ya, maaf ya. Gini pemahamannya Bang Gofur. Ya, kita sama-sama tahu ya toh bahwasanya di dalam keilmuan agama Islam itu kita mengacu kepada apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Mubarak. Al-isnadu minad din, atau dalam riwayat lain al-isnadu indi minad din. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Itu poinnya.
Nah, sehingga setiap ulama ketika dia mau berfatwa, ya toh, itu pasti dia itu akan mengambil referensi dari ulama-ulama sebelumnya, gitu loh. Tidak mungkin dia berfatwa itu berdasarkan pemikirannya sendiri tanpa ada referensi yang menjadi sandaran buah pikir yang akan difatwakan. Itu ulama, Bang Gofur, gitu loh. Makanya wajar kalau Syed Qori itu bertanya dari mana Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani itu bisa punya pendapat sedemikian. Karena ini serius loh. Orang yang menafikan nasabnya Ba'alawi itu berarti orang yang tidak paham agama. Ini serius loh. Gitu loh. Oke, saya jawab ya. Ye, monggo. Dan nggak mungkin Imam An-Nabhani ketika mengatakan demikian tanpa merujuk kepada referensi. Kalau dia menyatakan dalam pendapat dia harus mengatakan wa indana, baru nggak perlu pakai maraji. Wa indana itu pendapat dia, tanpa maraji boleh. Tapi ketika dia menghakimi alaihil ijma alal ummah, Waqat ajma'atil ummah. itu ngeri, udah pakai kod ajma lagi. Itu perkataan Ba'alawi, itu bukan perkataan beliau. Udah dapat dipastikan itu. Wong di kitabnya beliau kok Coba perkataan kamu Ba'alawi. buktikan dong. Loh, sekarang kamu buktikan. Sampai sekarang satu pun kitab nggak ada yang dapat memberikan referensi bahwa Ba'alawi itu sahih. Ayo. Itu di kitabnya ada. Sebentar. Itu kalimat Oke, sekarang saya kasih contoh ya. Kitab yang berdasarkan isbat yang berdalil ya. Coba kamu buka Gus Hasan, kitab As-Suyuful Mujliyah, ada nggak? Ada. Nah, coba kasih lihat sama dia bagaimana tata caranya ulama dalam menetapkan satu fatwa. Ada marjaknya nggak? Coba, Fadal. Bentar, Biar dia pinter. Kalau Anda bilang Nasab. kitab, dari dulu saya minta kitab yang mengitol nasab Ba'alawi, satu kitab Muktabar aja nggak ada kok. Loh, ini lagi yang dikasih sama kamu biar pinter. Kan kamu jumud. Ya wajar lah. Kamu yang Baca kitab sebelah kiri. Loh, kok saya yang jumud, orang kamu yang Kamu jumud? jumud, dibilangin Kamu kitabnya jelas ada kalimat kalam di kali kitabnya Imam An-Nabhani. Kalam kitab gak ada referensi, kok kamu percaya? Itu namanya kitab malin kundang. Beliau dengan keilmuan beliau bisa memastikan. Saya tanya, apa Beliau dasar tahu secara keilmuan pasti. beliau menyatakan ijma? Ayo, apa makna ijma? Coba, Fadal. Ya, beliau itu kan membaca segala macam Pertanyaan, kitab. Beliau ayo, dari mana bergaul dasar dengan ijma? Nakoba di Mana hijab. kita berdasar kitab apa? Kalau dia beliau nggak kasih tahu kamu dasar kitab, kalau dia nggak ngasih kamu tahu dasar kitab, berarti itu sisipan, bukan karya Imam Nabhani, atau Imam Nabhani menyatakan dengan kata-kata tanpa pengetahuan. Berarti Oke. Imam Nabhani dengan Kiai Imaduddin nggak ada apa-apanya. Saya Cuma tanya, masyhur saya tanya. imam doang. Sorry, saya tanya sama Anda. Itu Nggak bisa usah tanya, jawaban saya dijawab dulu. Tanya ini mau lu. jawabannya. Ini jawabannya. Di Syajarah Mubarakah yang menyebut namanya Ubaidillah, namanya anaknya Imam Ahmad tidak ada Abdullah atau Ubaidillah. Itu rujukannya dari mana? Nggak ada rujukannya di situ. Mana rujukannya? Oh, siapa bilang? Coba kamu buka Ada, Al-Muntaqilah. Bang Gofur, Coba ada, kamu Bang buka Gofur. Al-Muntaqilah. Ada, Bang Gofur. Ngomong. Duh. Al-Ghaibah juga nggak ada kok. Sekarang saya tanya. Sekarang saya balik tanya sama kamu. Dari Tahun mana berapa lahir rujukannya? Ahmad bin Isa? Sekarang kalau saya tanya sama kamu. Rujukannya. Tahun Ya, ini lagi mau dijawab, Bang Al-Muntaqilah, Gofur. bolot. Sabar, kan Bang udah Gofur. dibilang, Dijawab. udah dikasih tahu Al-Muntaqilah. Di situ ada Coba ditulis kamu di tanya Syajarah sahabat Mubarakah kubur. itu. Iya, Loh. Al-Muntaqilah Di kitab mana? sebelumnya. Di mana Tahdhibul bunyinya? Ansam nggak menyebut Ubaidillah. Al-Muntaqilah tidak menyebut Ubaidillah. Al-Majdi juga tidak menyebut Ubaidillah atau Abdullah. Tahdhibul Ansab bahkan Yang Ahmad menyebutkan Al-Muhajir nggak kitab disebut nama. Anak-anaknya nggak nyebutkan anak-anaknya Ahmad Al-Muhajir. apa? Apa nggak menyebutkan apa? Tokoh fiktif. Oh, gimana? Ubaidillah itu ada di kitab Al-Qirid wal Qirud. Tokoh fiktif dia. Kitab dongeng sebelum tidur dipertahankan. bayar 1 miliar, umur 1 Dari miliar. dulu nggak ada yang bisa menghadirkan kitab Mu'tabar
yang menafikan nasab Ba'alawi. Saya tanya, apa dobet kitab Mu'tabar menurut kamu? Yang disebut kitab Mu'tabar apa? Coba jawab dulu. Paling tidak kitab dari ulama yang keilmuannya diakui lah oleh ulama Ahlussunnah. Nah, sekarang saya tanya, Imam Fakhruddin Ar-Razi diakui nggak keilmuannya? Diakui. Tapi Sajarah Mubarakah itu ada 20 keraguan bahwa itu tidak dari Imam Fakhruddin. Apa yang menjadi keraguannya 20? Coba sebutin. Satu di antaranya, Imam Fakhruddin Ar-Razi ulama besar menulis kitab yang nyetak cuma satu pihak dan itu dari pihak yang akidahnya menyimpang. Oke, sekarang saya tanya, ya, berapa banyak kitab hadis yang ditemukan di abad 12 Hijri, abad 13 Hijri yang sebelumnya tidak pernah ditemukan dicetak oleh satu percetakan? Ayo. Saya belum pernah tahu ada kasus seperti itu. Lo kok belum pernah tahu? Kamu lihat kitab Maaf, Sekori. fikihnya Imam Zaidiyah. Sekori, maaf, biar tidak lari Gelap, kemana-mana. gelap, gelap. Ya, Gelap, saya mau luruskan gelap. dulu ya. Bang Gofur ini kemarin, ya pada waktu beberapa minggu yang lalu pernah naik ke sini kan, Bang Gofur itu menanyakan tentang bagaimana pendapat saya pernyataan Syekh Mahdi Ar-Raja'i yang mengisbat nasab Ba'alawi. Ingat kan itu? Ya. Nah, sekarang kenapa Bang Gofur itu menyatakan ada 20 keraguan? Syajarah Mubarakah itu adalah kitabnya Fakhruddin Ar-Razi hanya berdasarkan yang menerbitkan adalah Syekh Mahdi Ar-Raja'i yang dianggap berfaham sesat. Kontradiksi loh sampean itu. Tidak. Sampai sekarang saya tetap konsisten bahwa Mahdi Roja'i berpaham sesat. Loh iya kan berarti kan kontradiksi. Ketika sampean kemarin menanyakan pernyataan Syekh Mahdi Ar-Raja'i yang mengesahkan nasabnya Ba'alawi. Anda kalau membaca kitab-kitabnya, misalnya contoh Abu Said Muhammad Alwi Al-Maliki ketika menyerang Wahabi pakai nama Ibnu Taimiyah, bukan berarti beliau itu menjunjung Ibnu Taimiyah. Sama sekarang kan Imaduddin itu senjata bukan utama. kesana arahnya, bukan kesana. Senjata utamanya Imaduddin di dalam membatalkan nasab Ba'alawi. Bentar. Bukan Sedikit lagi saya selesaikan, nanti Anda ngomong lagi. Bahwasanya Syekh Mahdi Ar-Raja'i itu dalam pernyataan surat tertulisnya mengabsahkan nasabnya Ba'alawi. Anda percaya itu? Loh, Ya toh? saya yakin nasab Ba'alawi absah bukan karena Mahdi Roja'i, cuman itu Iya, betul, bukan karena Mahdi Ar-Raja'i, tapi kan Karena- Anda juga berhujah dengan Mahdi Ar-Raja'i toh. Enggak. Saya itu hanya menyampaikan itu karena Mahdi Ar-Raja'i itu adalah pentahqiq kitab Syajarah Mubarakah. Kalau Lah, makanya pentahqiq sekarang kitab begini. Syajarah Mubarakah, pentahqiq kitab Syajarah Mubarakah itu mengabsahkan nasabnya Ba'alawi, lantas ada orang yang membatalkan nasab Ba'alawi dengan hujah kitab Syajarah Mubarakah, itu kan hujahnya sudah gelundung dari gunung itu. Oh ya Itu tidak, saja. karena ternyata Syekh Mahdi Ar-Raja'i sendiri yang tidak konsisten dengan kaedah yang dia kutip dalam kitabnya Al-Muqibun, gitu loh. Di mana dalam kitabnya Al-Muqibun dia mengatakan apabila seorang ahli nasab itu menulis jumlah keluarga menggunakan jumlah ismiyah, annahu yadullu ala munhasirun, itu menunjukkan bahwasanya pernyataan daripada ahli nasab itu tentang jumlah keluarga itu sudah munhasir, gitu loh. Makanya disebut dengan sigot hasr dalam ilmu nasab, gitu loh. Artinya tidak mungkin ada pengurangan, ada penambahan, itu. Sekarang ada yang mengkaji bahwasanya di kitab Syajarah Mubarakah itu kadang-kadang ada orang yang anaknya di Syajarah Mubarakah ditulis 8, ternyata di kitab nasab lain itu anaknya 12. Jadi ternyata Syajarah Mubarakah terbukti tidak lengkap juga. Nah, sekarang pertanyaan saya begini. Dan Sekarang di begini Syajarah pertanyaan saya, Mubarakah Pak Gofur. pun tidak Ya. ada menafikan nasabnya Ba'alawi, nggak ada kalimat Imam Ahmad bin Isa tidak punya Gimana mau anak namanya menafikan Abdullah. dong? Tidak ada yang mengisbat. Tidak ada yang mengisbat, Bang Gofur. Tidak disebutkan, bukan berarti menafikan. Sepakat kan kaidahnya Memang gitu betul kan? sepakat saya, tapi jangan dipotong kalimatnya illa idza azima wujuduhu fi kutubil mu'tamidati fil fan, kecuali kalau Siap. nama itu tidak pernah ada dalam semua kitab-kitab nasab
maka tidak bisa dikatakan ada. Tapi sekarang kan di kitab-kitab nasab yang terpercaya kan ada namanya Yang banyak. terpercaya abad keberapa? Ya, apa kitab-kitab nasab yang terpercaya? Apa kitab-kitab nasab yang terpercaya? Ayo. Ya, itu kitabnya Imam Murtado Az-Zabidi itu kitab nasab terpercaya. sebentar, Nggak oke. ada. Satu. Oke, Yang Anda oke, yang ya. Anda baca tadi kan nggak ada bilang Ya, sezaman sebentar, di situ. Bang Nggak ada Gofur. sezaman. Kitab Murtado nasab Az-Zabidi kan? yang terpercaya. Coba Oke. buka Murtada Zabidi mana yang dianggap Murtada sahih. Coba yang Zabidi, ya. ittifaq sahih siapa? Sekarang saya buka ya kitabnya ya, Ar-Raudhul Jali ya. Oke, ini Ar-Raudhul Jali. Oke. Sampean kan Murtado Az-Zabidi berarti Ar-Raudhul Jali kan ya. Kita buka ya. Oke. Kalau Anda berhujah dengan itu, oke, saya buka nih ya. Oke. Tapi saya punya versi PDF-nya ya. Ya, Oke. itu satu ya. Saya punya banyak ya kitab nasab yang mengisbat Ya Ba'alawi. sebentar, tahu sampean punya segudang sejuta itu tahu saya, nggak usah sampean sebutkan ini, kita kan bahas Rodul Jali dulu gitu loh, sabar, tenang gitu loh. Oke, ini ya, nah, sampean boleh lihat di situ ya. Nah, Dua orang disebut, gak ada Ubaidillah di situ. ya di sini dikatakan begini, waqat anjabah. Dan sungguh keturunannya Ahmad bin Isa itu sangat banyak. Walahu aqabun, dan baginya memiliki keturunan di Misra, di Mesir, warai dan Rai wal Wasit, dan di Wasit wal Basrah, dan Basrah wa Baghdad dan Baghdad. Ya, nggak ada Yaman loh di situ, nggak ada. Oke. Hadza, adapun ini semua ma ittafaqu alaihin nasabun, adalah apa yang telah disepakati atasnya oleh para ahli nasab. Min aqibi Ahmad ibn Isa an-Naqib, dari keturunan Ahmad bin Isa an-Naqib, ya sudah. Wa amma waladuhu, dan adapun anaknya yang Ahmad bin Isa yang bernama Abdullah, wakila Ubaidullah, dan yang dikatakan juga bernama Ubaidullah, fahuwallazi intaha ilaihi far'u hadhihi syajaratil mubarakah. Ya. Nah, itu jelas ya. Artinya Ya. apa? Wa amma waladuhu Abdullah itu tidak termasuk hadza ma ittafaqu alaihi nasabun min aqibi Ahmad bin Isa an-Naqib. Tapi diisbatkan, lanjutkan itu. Tidak diisbat. Mana? Nggak ada kalimat isbat. Lanjutannya sih, lanjutannya itu. Aduh. Loh, yang mana di situ Coba dijelasin cari. dari situ keturunan yang penuh keberkahan, coba terus sampai bawahnya itu mana disebut Bukan di itu kitab yang Ubaidillah. penuh berkah, bukan keturunan berkah, Ini loh, Bang. Aduh. wakila Ubaidullah fahuwallazi intaha, maka nama inilah yang intaha, terhenti, ilaihi terhadap nasab ini. Bukan intaha itu, cabang hadhihi syajarah mubarakah, dari kitab syajarah mubarakah. Bukan gitu. Itu Syajarah Mubarakah, itu Syajarah nasab yang penuh barokah, nasab Ba'alawi itu bawahnya coba dibaca itu barokahnya itu. Sampean itu Loh, mana kok Gimana bisa sih, kitab Pak Syajarah Mubarakah itu nggak ada kaitannya dengan kitab Syajarah Mubarakah. Itu makanya Syajarah Mubarakah yang dimaksud itu pohon keturunan yang penuh berkah. Di bawahnya itu makanya anaknya dari Abdullah itu Alwi, Basri. iya, sampean nih ya, oke, mulai. Saya jelasin dulu ya. Nih. Oke, saya boleh lanjut nggak? Oke, Lanjut. gini ya. Oke. Jangan dihilangkan dulu itu, dibaca sampai bawah kitabnya. Ini saya mau perbesar, sampean kok nuduh orang sih? Senengannya nuduh orang sampean ini. Jumud biasa. Masa kitab Asy-Syajarah Mubarakah dimaknakan maknanya bukan nama kitab. Intaha. Itu bukan nama kitab kok. Kan makna itu intaha itu kan terhenti. Ya kan? Hingga akhir, arti berakhir. menjadi Terhenti. terhenti saja. Maksudnya di situ intaha asyajaru al mubarakah itu menjadi pungkasan ujung daripada pohon nasab yang penuh keberkahan. Maksudnya keturunannya Ubaidillah. Karena itu Lu kok keturunan? Itu di atasnya terus apa? sedang bahas. Dengarkan sedang bahas Lalu tentang kalimat keluarga Ba'alawi. lalu apa hubungannya Murtada Zabidi mengatakan wa hadza mattafaqa alaihi nasabun? Ayo. Loh, seluruh ahli nasab yang ada di Irak, Syria dan lain sebagainya itu ittifaq tentang anak-anaknya yang tadi. Kok Kemudian seluruh beliau ahli menyebutkan- nasab? Kemudian beliau menyebutkan adapun nih, Abdullah, dengarkan adapun Aduh. Abdullah. Jangan adapun membohongi anak orang, Muhammad Gofur. bin Isa. Kalimatnya Jangan bohongin orang. Enggak, Anda yang bohongin orang. Baca kitabnya yang benar. Sekarang Baca udah jelas. kitabnya yang benar kamu.
Udah Loh. yang Wah, ditunjukkan Gus Hasan hadza tadi itu isyarahnya jelas. kemana? Hadza isyarahnya kemana? Ada yang Musarnya mana? kemana Coba musar jelas. ilainya? Coba ini. Coba Nah, ini. itu Coba sudah ini, jelas. ini, Coba dibaca lagi. Coba ini. Yang langsung Oke. sekarang. Wa amma waladuhu Oke. Abdullah, dan adapun anaknya itu ada Anda penegasan mau ya, baca wa yang amma. mana? Dengarkan. Anda mau baca yang mana? Loh, itu Baca yang Anda itu dari bawakan atas, itu. jangan dipotong. Udah itu kan Anda sudah dari baca. Wa amma waladu Abdullah. Amma itu penegasan dari beliau, isbat itu, dan adapun anaknya Ahmad bin Isa yang bernama Abdullah, itu adalah Isbat menjadi dari mana? penegasan dari sajarah, daripada pohon keturunan yang penuh berkah. Gus, Tuh. coba kasih lihat kitabnya, Gus. Heeh. Coba kasih lihat kitabnya, biar pinter dia, jangan ditarik. Jumud, orang jumud begini. Nggak kelihatan. Oke. Nih. Oke, udah jelas itu. Sajarah Apanya yang jelas, baca dulu, Bahlul. Gue lahu ngamuk nih. minal walad salah sabanin. Abdullah atau Ubaidillah punya anak. Orang kok mau baca langsung ke bawah itu nggak dibaca di atasnya tuh gimana? Dengerin. Ya. Nih. Walahu bagi Ahmad bin Isa Aqobun, memiliki keturunan di Misra, di Mesir, Waroy dan Roy, Wawasid dan Wasid, Wal Basrah dan Basrah, Wa Baghdad dan Baghdad. Nggak ada Yaman di situ. Jelas? Ada nggak? Tanya dulu sama dia. Ada Yaman nggak di situ? Nggak ada. Lanjutkan terus. Itu kan Imam Murtadha Az-Zabidi. Saya tanya dulu sama si Gopur. Ada Yaman nggak di situ? Di Diam Sihahul dulu, Bang Gofur. di Sihahul Akhbar jelas Imam Ahmad Muhajir lahu dailun fil Kok Yaman. ngelari ke Syiahul Akbar? Yang saya tanya di situ dulu. Di situ kalau Anda baca terus itu mengisbat. Lanjutkan baca. Ayo Makanya kau diem dulu, dengerin. Nanti kau boleh bernarasi. Kau ini orang yang mau didengarkan tapi nggak mau mendengarkan orang. Saya mau Begitu nggak mendengarkan. Ya diem kalau mau Terus mendengarkan. Korinya nyerocros. Oke, kita dengarkan sama-sama Kori. Kamu diam juga Kori. Gimana sih? Coba dengerin itu, ya. Nggak ada di situ itu Yaman, ya toh? Oke. Nah, kemudian Wa amma. hadza ma ittafaqu alaihi nasabun. Inilah dari kemana ta'alluqnya, ya? Ta'alluqnya itu walahu aqobun, gitu loh. Ah, jadi walahu aqobun yang di Mesir, Roy, Wasid, Basra dan Baghdad, itulah nama-nama yang itulah keturunan Ahmad bin Isa yang disepakati oleh para ahli nasab. Min aqibi Ahmad bin Isa an-Naqib, dari keturunan Ahmad bin Isa Nasib. Oke? Nah, kemudian wa amma waladu. Loh, jangan titik. Ya. Terus nggak boleh, harus sempurna dong. Terus wa Bro, amma. cite itu wawnya istinaf itu, bro. Wa Lah amma. gimana sih? Lanjut Kori diam wa Wawnya amma. waw apa itu? Kamu diem Wah, Bang apa Gofur. itu Saya katanya? ini mau melanjutkan, Anda ngomong terus. Anda ini terkesan orang yang tidak mau menerima pendapat orang lain. Anda ini gimana? Anda ini mau berdiskusi kalau begitu? Lanjut, kita sama mendengar Gus Hasan baca. Kori juga diam, lanjut. Apa Ini diam itu kalimatnya wawnya jelas. istinaf, waw tidak itu, Ya, bro. diam dulu Set Kori. Gimana Oke. sih? Oke, Set Kori, nanti silakan di ini gini ya. Intinya di sini tidak ada kalimat Yaman yang disepakati oleh ulama ahli nasab daripada Itu belum keturunan sampai Ahmad bin akhir kok, intinya baca sampai wa amma baca. Isa. Ih, bodoh kali. Ini orang ini, ya Allah. Anda Gus Hasan tidak netral, baca sampai Saya wa bukan tidak netral, saya membaca sesuai teks. Nanti Anda Anda berdebat baca sampai wa silakan. amma, baru Anda intinya. Wong Anda belum wa ammanya belum dibaca kok sudah intinya. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, ini orang, ya astagfirullahaladzim. Anda nanti kalau mau berdebat dengan Set Kori, silakan saya baca dulu takbirnya, dengarkan dulu. Iya. Jangan Saya baca, Ya, Anda makanya jangan intinya, Anda intinya. Sekarang baca dan ngomong terus. Nggak kelar ini orang ini. Enggak, sebentar izinkan saya ngomong Gus Hasan sebelum dilanjut sebentar Silakan. ya. Silakan. Udah, Gopur, Pantesan jangan diusir lu. kepanikan. Jangan panik, Gopur, jangan panik. Oke, wa amma itu wawnya waw apa dulu supaya kamu tahu titik sama koma. Baca kitab nggak tahu titik sama koma, ngaji lagi aja. Ayo, coba. 1, 2, 3. Gus Hasan Udah biar kasih dia jawab. selesai. Gus Hasan biar baca sampai selesai. Biar bagus ini diskusi. Kamu jawab dulu pertanyaan sudah malas saya. baca itu. Saya baca dipotong-potong Iya. begitu, saya malas ya. Saya baca itu, saya berusaha Coba. netral loh ya.
Saya baca itu mengartikan sesuai dengan makna yang ada di situ secara tekstual. Adapun nanti Anda penafsirannya seperti apa, silahkan debat. Gitu loh. Ya setuju, baca Gus Itu Hasan. dijawab dulu wow-nya wow apa itu, Mas? Wow atop. Ya. Baca. Bani Mukimin. Wow aja nggak tahu, dia bingung. Wow-nya wow apa itu? Mulyadi. Kok bilang, Jumud, itu kenapa wow-nya wow atop? Oke, Apa saya wow aja yang baca tidak? ya. Wa amma waladu Enggak. Abdullah. Yang Dan saya adapun tanya wa amma anaknya- itu wow-nya wow apa dulu? Dan Dijawab, udah nggak wa bisa amma itu jawab. jelas terjemahannya dan adapun Wow, wa amma wow-nya dan wow apa? adapun waladuhu Wow-nya wow anaknya apa? Ahmad bin Isa Eh. Abdullah wakila Ubaidillah dan dikatakan Ubaidillah fahuwallazi Bisa maka dibaca beliaulah Ubaidillah itu gimana, Ghafur? Kok bisa dibaca Ubaidillah itu gimana kamu? wakila Ubaidullah fahuwallazi intaha ilaihi, yang mana Ubaidillah di sini adalah yang menjadi penghujung daripada cabang hadhihi syajarah al-mubarakah. Kok daripada cabang? Keturunan yang penuh barokah ini yaitu Dari keturunan mana Bani kamu Alawi. bisa mengartikan daripada cabang itu, Tak, Ghafur? Abdullah bin Ahmad bin Isa punya Enggak kok, anak kamu bisa tiga mengartikan laki-laki. daripada itu dari mana? Alwi bin Abdullah bin Ahmad. Saya tanya, sampean itu bisa mengatakan daripada itu dari mana? Wong nggak ada kalimatnya di situ. Nah, yang mana ya? Anda tadi katakan fahuwallazi intaha ilaihi far'u hadhihi syajarah mubarakah itu dari mana? Ya, sudah jelas artinya begitu kok. Jelas gimana artinya begitu? Coba ditakrif dulu. Gimana sampean mengartikan itu? Wong nggak ada jar majrur di situ kok sampean artikan daripada. Fahuwallazi, yang mana di situ adalah intaha menjadi penghujung ilaihi Yang mana di situ itu kepadanya. gimana sampean mengartikan itu? Ya udah, Anda itu sama-sama paham. Adapun Ubaidullah itu allazi yang intaha Iya. terhenti ilaihi kepada Abdullah, ya, terhenti kepada Abdullah nih, ya, far'u hadhihi syajaratil mubarakah, cabang daripada inilah syajarah al mubarakah. Oke, jelas bukan Kalaupun nama itu mau kitab. diartikan, dengarkan dulu. Kalaupun itu mau diartikan pohon keberkahan, ya toh, berarti Ubaidullah di sini terhenti namanya, tidak tercatat artinya di dalam syajarah mubarakah. Bukan begitu, Gus Karena tidak Hasan. termasuk daripada hadza ma ittafaqu alaihi nasabun min aqibi Ahmad bin Sekarang Isa. begini loh, contoh saya kasih contoh intaha di situ begini. Bani Khalil Bangkalan intaha nasabuhum ila Syekhona Khalil, itu kayak gitu maksudnya. Kalau Nggak ada. intaha Kok ilah nasabuhum, Syekhuna Khalil? kalau Bani intaha Syekhona Khalil itu nasabnya terhenti pada Sayyidina Khalil, maksudnya. Gofur, kalau kamu membuat kalimat seperti itu ya, Jangan- intaha ila Syekhona Khalil nasabuhu, berarti Nasabuhum. nasabnya Oke. Syekhona Khalil ke atas itu nggak diketahui. Ya enggak. Makanya Ini kayak gini gue turun aja dah. Pusing dapat kayak gini. Nggak ada ilmunya. udah baca Gus Hasan, bawahnya Gus itu Hasan, Alwi Gus bin Hasan, Abdullah Gus. bin Ahmad bin Isa, Ya. disebutkan di situ Alwi bin Abdullah bin Memang Ahmad bin Isa disebutkan, Ar-Rumi. memang disebutkan Gofur, memang Sampai disebutkan bawah di situ. itu. Anda tulis sampai Gofur. bawah itu, sampai bawah semuanya. Iya denger ya menyebutkan nasab tahu Alawi sampai bawah semuanya. sampai ke bab dasar Dibitkan ilmu sampai saya ke tahu. Imam Ja'far As-Shadiq, sampai ke Imam Iya Qasim. tahu, paham. Tapi yang jadi titik di sini adalah disepakati apa tidak oleh ulama nasab nama-nama itu. Oke. Kan tidak. Anda Tidak tahu disepakati kan loh. di kaidah ilmu nasab, kalau ada nasab yang diakui oleh sebagian ahli nasab, ditolak oleh yang lain, itu namanya makbulun nasab. Sepakat ya? Oh, entar dulu. Makbul nasab bukan begitu. Itu Imam Ibn Bukan Naba begitu. yang menjelaskan begitu itu. Ya Imam udah Ibn Naba paham, bilang, bukan begitu Gopur. Kalau yang dikatakan satu mengingkari, satu menetapkan, itu namanya tanakut, khilaf. Loh, Kalau itu tidak terjadi tanakut,
tentang Imam Ibn Nabas Belum salah. gua Qori jelasin, bener, udah Ibn bantah Nabas salah. duluan. Nah, coba sampean Itu belum tampilkan deh, terjadi tampilkan tanakut, Ibnu Yunaba. ittifaq, ittifaq. Setkori sebentar. Tampilkan dulu Ibnu Yunaba itu bagaimana, coba saya pengen tahu. Coba bagaimana, coba. Tampilkan dulu. Jangan bilang nyetir lagi. Qori sudah tahu itu. Nggak usah Kori sudah tahu, kamu yang nyebutkan, kamu yang tampilkan seperti saya. Kamu sebutkan waktu jadi saya tampilkan. Coba tampilkan. Saya khawatir kamu itu nggak punya kitabnya, cuman katanya-katanya gitu doang. Di kitab yang Anda bawa jelas intinya Imam Murtado As-Sabidi menjelaskan Nah, sekarang bahwasanya saya mau nakab tanya Abdullah bin Ibnu Abbas Inaba al-Muhajir itu mana? ada. Ibnu Inaba itu mana coba? Oke, teman-teman semuanya 86 memandang. Dari tadi si Gopur nggak jelas baca kitabnya, yang pertama. Yang kedua, ittifaq ulama ahli nasab udah jelas bukan Ubaidillah. Hanya saja Murtada Az-Zabidi sedang menerangkan pendapat dari kalangan Ba'alawi. Coba lihat kitab sehalaman sebelumnya. Halaman sebelumnya Imam Murtada Zabidi ketika menyebutkan nama sebelum waqat anjaba itu tidak sama sekali menyentuh nama Ubaidillah atau Abdullah. Anak yang disebutkan daripada kitab Murtada Zabidi itu hanya dua, yaitu Muhammad Abu Ja'far dengan Ali. Tidak menyebutkan Ubaidillah. Karena sejarah Mubarakah nyebutkan Sebentar. Kamu nggak bisa paham sejarah Mubarakah berarti, Mas. Coba buka sejarah Mubarakah. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi ketika menyebutkan Al-Husain, itu di situ dia menambahkan penjelasan. Waqtalata. Setelah terjadi ikhtilat anak antara Said Ahmad bin Isa dengan Ahmad Asy-Sya'rani. Artinya, Syekh Fakhruddin Ar-Razi menghimpunkan semua nama-nama anaknya Imam Ahmad bin Isa, baik yang terjadi ikhtilat dan yang telah terjadi ijma'. Yang menjadi ijma' dua orang anak, yang satu orang anak terjadi ikhtilaf karena terjadi ikhtilat di antara anak Ahmad bin Isa dengan anak Ahmad Asy-Sya'rani. Baca kitabnya, bro. Jadi Imam Fakhruddin Ar-Razi dengan demikian menetapkan yang ikhtilaf itu cuman Husain, tidak ada Ubaidillah. Artinya Ubaidillah tidak sama sekali diketahui. Begitu, bro. Imam Ubaidillah diketahui oleh Murtado Az-Zabidi, disebutkan Mana buktinya? Disebutkan bahkan itu titik bahkan itu disebutkan wawunya nama anak-anaknya, disebutkan namanya Alwi Basri bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir, disebutkan itu kok. Tadi ada di kameranya Gus tidak Hasan itu. disepakati ulama ahli nasab, tidak disepakati ulama ahli nasab itu jelas ya. Karena apa? Satu bukti yang lagi. Di dalam Nasul Muhakkik dalam kitab Raudul Jali jelas beliau itu mengatakan waqad hammalani ala ta'lifi hadhihi risalati al-akhul fadilul allamatun naqidu adzin nisbatain at-tahiratain as-sayyid Mustafa bin Imam al-Faqih al-Muhaddits Sayyid Abdurrahman al-Idrus at-Tarimi al-Husaini at-Tayyiballahu Tharah. Ya, itu artinya Syekh Murtadha Az-Zabidi itu diminta untuk menuliskan nasabnya Ba'alawi oleh temannya yang bernama ya Sayyid Mustafa bin Abdurrahman al-Idrus, ya. Tapi di situ kejujurannya daripada Syekh Murtadha Az-Zabidi, beliau menuliskan nama itu tapi diawali dengan wa hadza ma ittafaqa alaihi nasabun min akibi Ahmad ibn Isa. Itu sebelum beliau menulis nasabnya Ba'alawi. Artinya di situ bisa kita ambil kefahaman bahwasanya nasabnya Ba'alawi yang ditulis oleh Murtadha Az-Zabidi, itu Syekh Murtadha Az-Zabidi menyampaikan isyarat bahwasanya ini tidak disepakati ulama. Itu kan asumsi Anda karena Anda ada kebencian. Asumsi berdasarkan teksnya begitu. Enggak. Teksnya begitu. Disebutkan nasab sampai ke bawah-bawahnya sampai disebut Oke, Gopur. Sekarang saya minta Gopur, coba kamu kasih tunjuk dalam kitab Murtadha Zabidi tadi Ar-Raudul Jali kalimat yang serupa yang mengisbat bahwa Ba'alawi itu Sadatul Ashraf daripada Ubaidillah bin Ahmad bin Isa dengan kalimat wa hadza mattafaqa alaihi nasabun. Coba fadal. Begini ya. Coba jawab dulu wa amma tadi, setelah wa amma sampai akhir